Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Waspada, PDP mengobok-ngobok kesolidan partai-partai koalisi perubahan. Bisa saja terjadi begitu kan ya. Mungkin yang diinginkan itu adalah Anies Baswedan menjadi cawapres. Bagaimana begitu ya? Ya, mengobok-obok di koalisi perubahan. Partai Demokrat sudah jelas ya menolak itu. PKS sudah jelas ya menolak Ganjar. Tinggal Nasdem begitu ya. Kalau seumpama begitu ya, Ganjar Anies Baswedan, maka ya Nasdem ya, koalisi dengan PDP jelas P3 akan keluar di situ, akan membentuk koalisi baru, yaitu adalah Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai P3 akan menjadi satu. Entah siapapun capres, cawapresnya begitu. Yang jelas itu adalah cawapresnya pasti Pak Sandi begitu kan. Kalau capresnya adalah Hayi, bisa saja pendukung-pendukung Anies Baswedan kita pecah begitu kan di situ begitu. Ini menarik begitu kan ya, buat koalisi baru begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu. Saya rasa gini tidak mungkin begitu. Hanya diobok-obok saja begitu kan, biar koalisi perubahan itu tidak solid di situ begitu ya. Kita lihat saja narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Harus hati-hati. Anies Baswedan juga menolak, PKS juga menolak, Partai Demokrat juga menolak, Nasdem juga menolak begitu sebagian begitu ya. Karena politik kita kan dinamis, wajar begitu ya. Kalau cawapresnya Pak Ganjar silahkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, waspada PDP di obok-obok ya, kesolidan ya partai-partai koalisi perubahan begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra ini begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan sudah seperti artis kehilangan panggung. Itu kan teknik intelijen begitu ya. Bisa saja diobok-obok sana sini begitu ya. Jangan percaya partai merah. Jelas ya, bangsa ini jauh dari arah konstitusi perjuangan bangsa, katanya begitu ya. Jadi peran penting hari ini sudah kelihatan begitu ya, masyarakat begitu sudah mulai agak bersuara begitu ya. Kayaknya PKS reda kegenitan berpolitik soal ini ya, dia kan tidak mau begitu katanya begitu ya. Kalau solid kenapa takut? Justru bisa mendorong Anies Baswedan ya segera menggunakan kewenangan untuk umumkan baca pres ya, kan bagus. Ya tunggu saja begitu ya, dalam strategi politik kan seperti itu begitu. Kenapa hanya koalisi perubahan? Bukankah kata ada yang cerdas lain, atau memang sebenarnya hanya strategi? Kita strategi aja dulu begitu kan. Biarkan yang lain ribut sana sini begitu, gimmick politiknya sana sini begitu ya. Mestinya nama akun lo bukan oposisi cerdas. Apa maksudnya begitu ya? Lah itu kan what survey ya, dapat hidup. Partai-partai itu kan kepengen eksis ya, jadi harus cari tumpangan karena kapal lama mau tenggelam. Jangan dibalik. Bisa saja begitu, kok takut begitu ya. Ya sudah jelas bahwa di hadapan mata kita bahwa Pak Ganjar sudah jelas kalah. Kira-kira kan seperti itu begitu. Dulu tuduh Jokowi, sekarang PDP. Kadrun memang nggak bisa habis-habis tebar pesona. Wah, luar biasa kritikan-kritikan netizen ini begitu kan. Ya ada apa begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Tentu Anies Baswedan tidak mau begitu kalau Anies Baswedan menjadi cawapres. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bisa saja begitu. Bisa saja Partai Nasdem ya berlabuh ke PDIP begitu kan. Tetapi Anies Baswedan tidak mau. Bisa saja begitu kan ya. Membuat koalisi baru P3 ya. Terus kemudian PKS, Demokrat di situ begitu ya, balik lagi di situ begitu. Ya, tetapi yang namanya politik kan dinamis begitu kan. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya juga di satu sisi Anies Baswedan juga tidak mau menjadi cawapres, PKS dan Nasdem dan Demokrat begitu. Apalagi Partai Demokrat ngotot sekali di situ begitu. Kalau Anies menjadi cawapres begitu kan. Piagam dari itu sudah menandatangani untuk Anies Baswedan menjadi capres. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, waspada PDP mengobok-obok kesulitan partai-partai koalisi perubahan. Katanya begitu ya. Ini bagus ya tulisannya begitu ya, dari Solihin. Akhir-akhir ini banyak media yang mewacanakan usulan duet Ganjar Anies. Ini lucu dan tujuannya hanya untuk kepentingan politik praktis. Bahkan bisa jadi ya untuk memecah belah kesolidan koalisi perubahan. Riak-riak perbedaan yang terjadi di koalisi perubahan jangan sampai mengganggu kesulitan hubungan ketiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Setiap ketua umum partai koalisi perubahan harus benar-benar ikhlas ya dan legowo menerima cawapres Anies atau putusan dari pilihan Anies tidak diintervensikan begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kalau menurut saya pribadi ya bisa saja diobok-obok seperti itu agar tidak solid begitu kan. Bagaimanapun PDP dengan koalisi Anies ibarat minyak dengan air. Ya, PDP adalah partai pro-rezim, anti-Islam, pro-PKI, dan sarang koruptor. Jika ada dipasangkan dengan berkoalisi, maka akan terjadi sandra-sandra menyenda dan tidak akan bisa bersinergi dengan baik, katanya begitu dalam tulisan ini begitu kan, bercerita seperti itu.
Usulan PDIP yang menghadapi duet Ganjar Anies dapat dimaklumi karena saat ini PDIP ya sedang merasa setelah ditinggal begitu ya dari partai-partai yang semula diharapkan akan bergabung. Bahkan P3 sendiri yang sudah menyatakan gabung PDIP ada kemungkinan akan cabut dukungan setelah usulan Sandiaga Uno ya sebagai cawapres ya. Ganjar ditolak begitu PDIP. Bahkan dan PDIP mempersilahkan P3 untuk keluar dari koalisi dengan PDIP jika tetap memaksa Sandiaga Uno menjadi cawapres. Apakah ini tanda-tanda kalau PDIP sedang menuju keruntuhan? Ada banyak indikator ke arah seperti ini. Pertama, PDIP ditinggal Jokowi. Jokowi sudah memutuskan dukungan Prabowo demikian dan Gibran para relawan Jokowi. Tampaknya sangat solid bagi Jokowi untuk kembali ke pangkuan mega PDIP disebabkan terasa sakit hati Jokowi cukup dalam ya karena berkali-kali dibully di depan umum. Padahal Jokowi sendiri merasa punya kekuatan dan kekuasaan. PDIP tanpa Jokowi menjadi lemah katanya. Ya, dicap sebagai petugas partai. Di satu sisi, kedua partai-partai koalisi pemerintah ogah bergabung dengan PDIP. Salah satunya misalnya, mungkin PDIP dinilai partai yang angkuh ingin menang sendiri. Walaupun PDIP bisa mencalonkan capres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, karena memenuhi presidensial threshold 20%, tapi suara PDIP cuma 19,33%, sehingga tidak mungkin bisa memenangkan Pilpres. Jadi PDIP butuh koalisi dengan partai lain yang diharapkan adalah Golkar. Di situ begitu kan, karena partai Golkar itu sangat tinggi begitu di parlemen nomor 2 begitu. Tapi tiba-tiba Golkar dukung Prabowo, mungkin dianggap gara-gara Jokowi begitu ya, betapa kecewanya PDIP terhadap Golkar dan Jokowi. Di satu sisi ketiga, banyak kader PDIP yang keluar dan gabung dengan partai lain. Ada yang mendukung Pak Prabowo begitu kan di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang gabung dengan koalisi perubahan, Surya Chandra, Eva Sundari, dan Prabowo Budiman Sujatmiko atau tidak menyatakan dukungan Ganjar ya Effendi Simbolon ya. Bahkan keempat akar rumput PDIP telah berhasil menjadi lawan dan pendukung Anies Baswedan ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur yang semula basisnya adalah Banteng sekarang sudah dikepung dengan pendukung Anies Baswedan. Kelima, NU Kultural tidak lagi dukung PDIP tapi sekarang dukung Anies Baswedan. Hari ini sudah disampaikan oleh para kiai ya, ajengan ya dan tokoh-tokoh Tareas NU. Mereka ya kompak dukung Anies Baswedan. Padahal jumlah warga NU seluruh Indonesia sangatlah besar ya. Bahkan ya keenam PDIP ya tambah terburuk ya setelah pencapresan Ganjar. Ini akibatnya saya kira yang salah itu Ganjar bukan dari PDIP-nya begitu. Ganjar telah ditinggalkan para pendukungnya selain faktor ya track record yang negatif selama memimpin Jawa Tengah juga menjadi ya faktor kecerdasan, kapabilitas, kreativitas dan kepribadian yang buruk. Arah politik PDIP yang lebih condong komunis jelas berseberangan dengan haluan dengan koalisi perubahan yang nasionalis religius. Selama ini PDIP dengan Anies selalu bertolak belakang sangat sulit ya dipersatukan dan PDIP selalu memposisikan diri sebagai musuh ya Anies. Kehebatan apapun yang dilakukan Anies di mata PDIP selalu salah. Masa ya seperti itu mau dipersatukan? Ya, bisa saja begitu kan ya. Bahkan di satu sisi sebaiknya koalisi perubahan fokus dan menjaga kepercayaan rakyat yang selama ini telah mendukung Anies ya dan dukungan rakyat terhadap Anies semakin hari semakin terbangun ya, tak terbendung bahkan terbangun di seluruh Indonesia. Jika Anies bergabung dengan PDIP, banyak umat Islam yang akan mencabut dukungan dengan sebagai akan golput. Ganjar tidak layak untuk jadi cawapres Anies, apalagi begitu jika Anies yang jadi cawapres Ganjar. Dipastikan bakal ambiar atau bubar ya. Lupakan saja memasangkan Anies dan Ganjar ya, katanya begitu. Ini menarik begitu kan, tulisan-tulisan seperti ini begitu. Saya rasa bahwa benar begitu. Di satu sisi banyak kader-kader PDIP yang kemudian bergabung kepada Pak Prabowo dengan Anies Baswedan begitu. Saya kira ini menjadi contoh bahwa ya sudah jelas Pak Prabowo itu kalah begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.